Karena simpangan bakunya diketahui sebelum penelitian ya, betul ya, sebelum mengambil sampel ya. Kemudian taraf keberartian itu apa? Nilai apa? Nilai jadi uji hipotesanya nanti H0 mu sama dengan 800 jam, H1 mu tidak sama dengan 800 jam. Berarti ini uji satu arah apa dua arah? Dua arah nih. Dua arah karena H1-nya tidak sama dengan ya. Oke, sekarang kita lihat jawabannya ya. Dari Kapten tak muncul ya. Kenapa ya? Gak apa-apa. Kayak kira adik main air. Kayak kira adik main air. Kenapa emang? Di sini lo ayo pelajaran nanti aja. Ya di sini. Adik udah tidur semua. Lihat dulu lihat. Siapa? Kamu adik kenapa? Kalau nggak tidur gak usah tidur, suruh keluar aja. Muncul ya. Oke, jadi kita lihat jawabannya ya. Jadi uji hipotesanya H0 mu atau rata-rata sama dengan 800 jam. H1-nya mu atau rata-rata tidak sama dengan 800 jam. Nah, karena H1-nya tidak sama dengan, maka ini uji dua arah. Kenapa kita harus menentukan uji satu arah atau dua arah? Karena kalau uji dua arah nanti nilai nanti dibagi dua karena dua arah ya. Jadi 4% bagi 2 menjadi 2% atau 0,02. Kemudian sigma atau simpangan bakunya 40 jam. Ya, N-nya adalah 30, kemudian X barnya 788. Ini uji Z ya, maka Z kita cari dulu Z hitung. Ya, Z hitung sama dengan X min mu bagi sigma per akar N. Ulangi X barnya adalah 788. Yang bagus, kurangi mu. Yang bagus, bantalnya itu loh. Min 1,643 ini Z hitungnya. Kemudian kita cari Z tabel. Nah, jadi Z tabel itu dilihat dari nilai alfanya. Nah, karena uji dua arah maka alfanya dibagi 2, 4% bagi 2 menjadi 2%, 0,02 kita lihat di tabel Z. Nah, kita lihat di tabel Z nilai peluang 0,0200. Silakan dilihat yang lain ya. Ini dilihat di tabel Z ketemu min 2,05 ya dilihat. Siapa Jen? Nah, min 2,05 nanti silakan yang lain dicek ya. Ketemu min 2,05. Coba saya buka dulu ya tabelnya ya. Untuk ngecek dulu benar apa salah.
tabel Z ini kita lihat di sini ada nilai enggak ada sini. Nah, nih ada nilai Z-nya ini ya. Kita menggunakan tabel Z. Jadi kita cari di dalam ini kan nilai peluang ya. Di dalam ini yang nilainya 0,0200 gitu ya, yang atau yang mendekati. Jadi kalau kita lihat 2,0200 yang mendekati adalah ini min 2,05 ya, min 2,05. Di sini min kita ulangi 0,0202, jadi kelebihan 2 poin. Nah, yang paling mendekati itu kelebihan 2 poin. Kalau kita menggunakan min 2,06 maka kurang 3 poin. Jadi paling dekat ini ya min 2,05. Betul ya, min 2,05. Ingatnya kata Nadil. Maka Satunya tidak dibahas, demikian. jadi jawabannya itu ya kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya itu apakah ini namanya uji hipotesa ya. Jadi kita menguji hipotesa kita. Jadi kesimpulannya itu adalah nantinya apakah kita menerima atau menolak H0. Kalau kita menerima H0 berarti otomatis apa H1-nya? Ditolak otomatis itu karena ya pilihannya. Jadi kalau mama H0 diterima otomatis kita menolak H1. Kalau H0 ditolak otomatis menerima H1. Itu aja ya. Nah, kesimpulan itu bisa berdasarkan H0 ini bisa berdasarkan H1 bisa saja. Kalau mama kita terima H0 atau kita menolak H1 ya bisa saja kita membuat kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah kita menolak bahwa rata-rata pijar bola lampu tersebut tidak sama dengan 800 jam. Sama saja tersebut lama pijarnya adalah 800 jam. Gitu ya. Otomatis seperti itu. Siap, Jen. Terima kasih, Jen. Ya. Ada lagi? Mencari Z tabel, Z hitung udah bisa ya, tinggal dimasukkan aja ya. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Dan Andre, silakan dibaca. Z Jen. Uji Z. Kenapa uji Z? Sebelumnya Sebelum apa? Jadi dilihat simpangan bakunya ya. Jadi simpangan bakunya itu terteranya setelah pengambilan sampel atau sebelum pengambilan sampel. Ya, kalau soal nomor 1 silakan dibaca ya. Soal nomor 1 itu kan soal nomor 1 simpangan bakunya 40 jam lah. Ini di depannya ini ada kalimat pengambilan sampel belum? Belum. Nggak ada ya? Siap. Nah, nggak ada. Kalau soal nomor 2 ini sudah ngambil sampel belum nih? Sudah. Suatu sampel acak 36 cangkir minuman. Nah, ini udah diteliti berarti. 36 cangkir minuman isi rata-ratanya kan gitu ya. Jadi isi rata-ratanya 36 cangkir itu adalah 21,9 desiliter dengan simpangan baku 1,42 desiliter. Jadi kalau simpangan bakunya itu diketahuinya setelah pengambilan sampel, pada waktu pengambilan sampel ya. Nah, setelah itu maksudnya pada waktu pengambilan sampel itu kita menggunakan uji T. Kalau simpangan bakunya diketahuinya sebelum mengambil sampel, kalau ini kan diketahui dulu baru kemudian mengambil sampel. Ya, terakhir bila sampel acak 30 bola lampu gitu ya. Nah, ini enggak ada terusannya. Kemudian rata-rata umur 7-8 jam titik kan gitu ya, karena simpangan bakunya udah di atas. Berarti nomor 2 pakai uji apa? Uji T ya. Pakai uji T nomor 2 ini. Ya. Coba sekarang nomor 3 dibaca. Nomor 3 pakai uji Z apa uji T? uji T. Yang menyatakan uji T di mana? Z Jen. Enggak Z ya T. Nilai simpangan bakunya ada di mana ini? Di sampel Jen. Uji T. Simpangan bakunya berapa ini? 5,8. Di diet 64 tikus itu sampel ya, betul ya?
Sampel. Ya, pengambilan sampel. Artinya bila diambil sampel 64 tikus, memang kalimat lengkapnya kan seperti itu ya, sama aja ya sebenarnya ya. Bila diambil sampel, bila dilakukan penelitian dengan mengambil sampel 64 tikus, kalau mau kalimatnya panjang gitu ya, seperti itu. Kemudian dilakukan penelitian dengan mengambil sampel sebanyak 64 tikus yang diberi diet seperti ini, tadi mempunyai umur rata-rata 38 bulan dengan simpanan baku 5, karena mengambil sampel 64 tikus baru kemudian diketahui rata-rata dan simpangan bakunya. Gitu ya. Itu nomor 2 dan nomor 3 adalah menggunakan UJT. Kapten Adil tadi pakai UJT atau UJZ? Nomor 2. Uji Z Jen. Nggak apa-apa. Nanti tinggal kita lihat karena apa? Z hitung sama T hitung itu nilainya sama. Cara mencarinya betul ya? Siap. Beda. Cuma nanti beda, tabelnya beda. Ya. Karena bisa keliru ya kalau kita menggunakan UZ atau UJT, bisa keliru kalau nggak pas. Karena setelah kita bandingkan bisa beda hasilnya, bisa saja gitu ya. Sekarang kita lihat hasilnya, kita coba. Kita lihat jawaban dari kelihatan ya. Oke. N-nya 36 cangkir, H0 mu sama dengan 22, naik ke atas ini ya. H0 H1 habis itu ya. H1 mu kurang dari, tadi ada tandanya ya, ada kalimatnya ya, kurang dari 22,2 desiliter. X barnya adalah 21,9, alfanya adalah 5% ya. Sekarang kita cari nilai T hitungnya. Ya ini diganti T ya nanti ya, T hitung sama dengan X bar min mu dibagi, ini diganti apa tanda ini? S Jen. S. Sama saja sebenarnya ya, cuma tetap kita menggunakan T di sini ya, karena nanti jangan sampai sini Z lalu nanti dibandingkan dengan T tabel ya, Z dibandingkan dengan T kan beda gitu ya. Kalau Z hitung dibandingkan dengan Z tabel, kalau T hitung dibandingkan dengan T tabel ya. Jadi T hitungnya nanti ketemu min 1,27 ini ya, kalau hasil perhitungan ini ya 1,27. Sekarang kita cari T tabelnya. Cara mencari T tabel, lalu ada degree of freedom atau N-1, alfanya adalah 0,05, nanti DF-nya berapa nilai DF-nya? N-1, N-nya 36 dikurangi 1 berarti 35. Sekarang kita lihat ya, kalau alfanya Z ini adalah min 1,65, Z hitungnya ya. Kalau kita lihat T hitung, kita lihat di sini alfanya 0,05 ya. Jadi kolom kedua ini atau kolom ketiga ini kita lihat turun ke bawah, nanti V atau DF-nya, DF itu degree of freedom ya, tingkat kebebasannya N-1, jadi 36 dikurangi 1 adalah 35 ya, jadi masuk ke sini ya. Terakhir 1,645. Kita lihat sama apa enggak dengan nilai Z ya. Oke. Hampir sama ya, 1,645, kalau ini 1,65 lah. Kemudian tadi kan di tabel T itu kan nggak ada nilai negatifnya ya, betul ya tadi ya? Belum Jen. Jadi tabel T ini kita kasih sendiri nilai negatif jika ya, ada jikanya ya.
kalau H1-nya kurang dari T tabel itu kita kasih negatif sendiri, jadi min 1,645. Ya, kalau mau H1-nya lebih dari, ya T tabelnya ulangi, T tabelnya tetap menggunakan positif. Karena nilai lebih dari itu kan nilai positif gitu ya. Kalau nilai kurang dari itu nilai negatif. Karena apa? Kita membandingkan nanti negatif dengan negatif ini. Gitu ya, karena satunya akan kurang dari. Jadi kita upload di sini karena T tabel 45 T tabel, kemudian T hitungnya adalah min 1,27, maka kesimpulannya adalah terima H0 apa tolak H0? Terima Min. Terima, kesimpulannya sama ya. Jadi kesimpulan sama, yaitu terima H0 karena min 1,27 kan ada di daerah penerimaan H0, atau di sebelah kanannya garis kritis, sebelah kanannya min 1,645 ya. Kalau mau ada di garis daerah arsiran ini maka tolak H0 ya. Nomor 2, oke ya. Sekarang kita lihat nomor ini susah nih kalau nggak apa-apa nih kalau kita online gini. Siap, Min. Kalau adanya ada Min, cuman kalau pakai mouse susah Min, harus pakai touchscreen Min. Coba ini ya. Oke. Kita apa? Kamu menulis tapi sambil membayangkan gitu ya. Menulis sambil membayangkan kan, karena saya nggak nulis ya. Jadi kamu nulis sambil membayangkan kemudian kamu tulis gitu ya. Jadi soal nomor 3 ini. Jadi uji hipotesanya H0 mu sama dengan berapa? 40 Min. Mu sama dengan 40 bulan. Ya. H1 mu apa? Kurang dari 40. Nah, mu kurang dari 40 bulan, betul ya. Jadi H0 mu sama dengan 40 bulan, H1 mu kurang dari 40 bulan. Ya. Kemudian kita cari kita cari T tabelnya dulu. Ya, ini pakai uji T ya. Nah, T tabelnya berarti alfanya dibagi 2 enggak alfanya? Enggak ya, karena uji satu arah, jadi T alfa N-1 gitu ya, V-nya N-1, jadi alfanya adalah 0,025, kemudian N-1-nya, N-nya berapa? 60. Dilihat di tabel, kita lihat alfanya 0,02, temu, karena H1 6 di tabelnya ya. Sekarang tugas kalian hitung sama dengan, jadi 40 bulan itu kan semacam pernyataan, memang rata-ratanya 32, tapi dia seperti menyatakan bahwa umur ini sebenarnya rata-ratanya ada 40 bulan gitu ya, pernyataannya dia itu. Nah, untuk membuktikan pernyataan 40 bulan itu, maka dilakukan penelitian kan gitu ya, pengambilan sampel 64 tikus gitu ya, 64 tikus. Nah, kenapa mu-nya pakai kurang dari 40 H1-nya? Memang ini berdasarkan memang rata-ratanya kebanyakan memang kurang dari 40 ya, 32 bulan ini. Tapi dia menyatakan kalau umur tikus-tikus ini nanti bisa 40 bulan. Nah, benar apa enggaknya dilakukan penelitian terhadap 64 tikus gitu kan. Nah, ternyata dari 64 tikus ini rata-ratanya adalah 38 bulan. Ya, dengan cemahan baku 5,8 bulan. 38 bulan itu kan bisa salah bisa benar gitu ya. Karena apa? Karena ada alfa ini kan gitu ya. Pakai alfa karena kita mengambil sampel bukan populasi kan gitu ya, sehingga bisa salah bisa benar gitu ya. Hasilnya yaitu kita terima H0 apa tolak H0. Kali ini ternyata kan kita menolak H0 bahwa rata-ratanya memang kurang dari 40 bulan gitu ya, rata-ratanya seperti itu. Siap menjadi. Ada yang lain? Oke, saya rasa cukup ya. Jadi uji Z ya, tabel Z kapan menggunakan tabel T nanti gitu ya. Caranya adalah dengan melihat kalimat simpangan bakunya itu berada di mana gitu ya, kalimat simpangan bakunya ada di mana.
kita menggunakan uji T, ingat aja ya kalau simpangan bakunya itu mengikuti setelah rata-rata pengambilan sampel. Biasanya gitu urutannya. Setelah mengambil sampel, berapa buah sampel ya? Diambil sampel 10 buah atau 20 buah gitu ya. Diambil sampel 20 buah, rata-ratanya X dengan simpangan baku Y umpama gitulah. Itu berarti uji T. Gitu ya. Pada yang pertama kan nggak ada kata-kata mengambil sampel, kata langsung aja dia langsung menyatakan rata-rata 800 jam dengan simpangan baku seperti itu. Ya nggak ada pengambilan sampel atau apa lah gitu ya, nggak ada N-nya kan gitu ya di awal seperti nomor 1 itu. Munculnya. Oke. Ini kemarin sudah ya, kita menggunakan uji Z, ini uji Z ya. Kemudian menggunakan uji T. Kemudian cara melihat tabel T, jadi dilihat nilai alfanya dibagi 2 apa tidak, tergantung dari uji satu arah apa 2 arah. Kemudian nilai V atau DF-nya adalah N-1 kan gitu ya. Itu. Kemudian ini tabel T kita sudah baca ya kemarin. Ini saya tunjukkan tidak bingung. Muncul ya. Soal kemarin soal nomor 1, 2, 3 itu adalah soal kita menguji satu nilai rata-rata ya, satu nilai rata-rata atau nilai 1 mu gitu ya, satu nilai rata-rata karena hanya menguji satu kelompok data. Nanti kita bisa juga menguji 2 kelompok data atau uji 2 nilai rata-rata. Jadi ini adalah tabel rangkuman dari rumus ya, uji 1 nilai rata-rata dan uji 2 nilai rata-rata. Rumus Z, rumus T ada di sini ya. Contoh nomor 1 ini saya tulis sendiri ya, nomor 1 ya. Nah, nomor 1 ini contoh rumus yang kita gunakan seperti soal nomor 1 tadi. Ya, jadi mu sama dengan mu 0 lah, mu sama dengan 400 jam gitu ya, anggap aja gitu ya, atau 40 bulan. Nah, kalau simpangan bakunya diketahui, sigma diketahui ya, maka kita menggunakan uji Z. Ini rumus Z ya, Z hitung N kita pelajari ya. Dimana pilihan H1-nya, kalau H0-nya mu sama dengan pilihan H1-nya seperti sudah saya sampaikan, ada kurang dari, ada lebih dari, ada tidak sama dengan. Ini nilai kritisnya sudah dengan cara menggambar itu tadi ya, nilai daerah kritisnya. Kemudian yang kedua ini adalah rumus yang kita gunakan penyelesaian soal nomor 2 dan soal nomor 3 tadi, yaitu ketika sigmanya tidak diketahui, maka kita menggunakan uji T sama dengan uji Z, hanya tanda sigmanya atau simpangan bakunya diganti dengan S ya, untuk dihitung ya, tidak masalah. Kemudian cara mencari T tabel, T alfa dengan V itu atau DF, di mana nilai V-nya adalah N-1 itu matanya ya. V-nya sama dengan N-1, H1-nya sama saja. Kemudian yang rumus yang ketiga ini kita gunakan jika kita menguji satu, itu artinya rata-rata kelompok data 1 ya, mu 2 adalah rata-rata kelompok data 2, dimana kalau kita menguji 2 nilai rata-rata dan simpangan baku 1, sigma 1 dan sigma 2 nya diketahui, maka kita menggunakan Z sama ya, menggunakan uji Z, tapi uji Z nya, Z hitungnya itu dicari menggunakan 2 nilai rata-rata, sehingga rumusnya berubah menjadi seperti ini ya. X bar 1 dikurangi X bar 2, nah kita kan punya akar
sigma 1 kuadrat per N1 ditambah sigma 2 kuadrat per N2. Ini rumusnya ya, patokannya seperti ini. Ini jika diketahui sigmanya atau simpangan bakunya diketahui. Jika simpangan bakunya tidak diketahui, maka kita menggunakan UJT. UJT-nya menjadi seperti ini, UJT-nya, rumusnya ya. Rumusnya menjadi seperti ini. Nah, kemudian di sini ada SP. Ya. SP ada simpangan baku P, di mana simpangan baku P dicari dari rumus ini. Simpangan SP kuadrat sama dengan, jadi kalau cari SP-nya ya ini tinggal diakar sama ya, tinggal diakar. Berarti N1 min 1 S1 kuadrat tambah N2 min 1 S2 kuadrat, S itu simpangan baku ya, dibagi N1 plus N2 min 2. Ini jika simpangan bakunya tidak diketahui dan asumsinya sigma baku 2. Kenapa? Karena jika simpangan baku 1 diasumsikan tidak sama dengan simpangan baku 2, maka kita menggunakan rumus yang beda lagi. Ini rumus yang kelima. Nah, jika simpangan baku tidak diketahui dan dengan asumsi simpangan baku 1 tidak sama dengan simpangan baku 2, maka rumus T-nya ya, T hitungnya berubah menjadi seperti ini, rumus T hitungnya. Nah, berubah menjadi seperti ini. Kemudian mencari T tabel kan ada V atau DF-nya ya. Nah, V-nya kalau asumsinya simpangan baku 1 sama dengan simpangan baku 2, nilai V-nya itu dari N1 plus N2 min 2. Mencari V-nya ya. Nah, sedangkan kalau asumsinya simpangan baku 1 tidak sama dengan simpangan baku 2, asumsinya, maka nilai V-nya, V itu nilai untuk mencari T tabel itu ya. V-nya dicari dari rumus ini. Ya, masing-masing ada kegunaannya masing-masing. Oh ya. Rumus ke-6. Rumus ke-6 itu dan terakhir ya, rumus ke-6 itu kita gunakan jika kita melaksanakan uji T berpasangan, pengamatan berpasangan. Pengamatan berpasangan itu kita lakukan jika kita ingin mengamati sampel yang sama, satu sampel yang sama dengan dua perlakuan yang berbeda. Contoh, manajemen industri angkatan 40 jumlah 18 orang. Saya kasih ini. Jadi sebelum pelaksanaan pretest terhadap 18 orang. Ya. Setelah pelaksanaan matrikulasi, kita melaksanakan post-test. Nah, itu uji T berpasangan. Sampelnya sama. Sampelnya siapa ya? 18 orang mahasiswa itu. Dikasih dua perlakuan, pretest dan post-test. Pretest dan post-test itu di jeda ada waktu matrikulasi. Kenapa? Untuk mengetahui perbedaan nilai antara pretest dengan post-test setelah melaksanakan matrikulasi. Apakah ada perbedaan apa enggak setelah melaksanakan matrikulasi antara nilai pretest dengan post-test terhadap sampel yang sama. Itu namanya uji T berpasangan. Itu ya, pada sampel yang sama. Kalau sampelnya beda ya, pretestnya mahasiswa industri, post-testnya mahasiswa mesin, yang nggak bisa dibandingkan, orangnya beda kan gitu ya. Nggak bisa, itu bukan uji T berpasangan. Uji berpasangan itu pada sampel yang sama. Ini ya, ini rangkuman rumus-rumus ya untuk uji nilai rata-rata, baik satu nilai rata maupun dua nilai rata-rata. Ada yang tanyakan sampai sini? Izin bertanya, Mas. Ya, Kak William. Yang pengamatan berpasangan tadi yang sampel sama namun ya, kegiatan berbeda, misalnya post-test dan pre-test gitu, Mas. Ya, betul. Kalau misalnya kegiatannya benar-benar berbeda sama sekali gitu, Mas. Maksudnya tidak mendekati gitu. Misalnya bukan matrikulasi dan pelaksanaan, tapi misalnya matrikulasi dengan kegiatan bakti sosial gitu. Jadi uji T berpasangan itu kita sampel yang sama pada perlakuan yang berbeda, ya perlakuan yang berbeda, tapi masih dalam satu lingkup. Ya, dalam satu lingkup ya istilahnya ya. Masih inilah mirip. Kita menguji sampel yang sama, mahasiswa industri, tapi kita ingin mengetahui pengajaran matematika dengan biologi gitu ya. Beda, nggak bisa ya, nggak bisa.
Itu nanti ini semacam kayak ini metode pembelajaran matematika dengan metode pembelajaran B itu nanti ada uji T ini nanti. Nah, pakai rumus yang kelima nanti. Jadi jumlahnya sama, pakai uji T independen atau saling bebas. Saling bebas itu satu sama lain tidak terkait. Itu bisa. Nanti ada contoh. Apakah nilai pelajaran matematika sama dengan pelajaran biologi gitu ya. Jadi H0 mu1 itu nilai matematika, rata-rata nilai matematika, mu2 adalah rata-rata nilai biologi. Apakah sama dengan, tapi itu bukan uji T berpasangan. Gitu. Itu pakai uji T independen. Nanti ya ini teori manualnya ya, memang ya perlu diperkenalkan ya, perlu saya perkenalkan, sampaikan. Nanti kita masuk ke SPSS, nanti bisa kita cek hasilnya. Karena di SPSS itu hanya muncul angkanya saja kan. Nah, bisa kita cek di situ. Kalau angkanya beda lah, berarti uji kita yang kita gunakan tidak sama, beda. Karena di SPSS itu nanti ada uji T independen, ada uji T berpasangan lah. Kalau uji T-nya soalnya independen, tapi kita SPSS kita gunakannya berpasangan, nanti hasilnya juga beda. Itu. Jadi dia menganggapnya uji T berpasangan, tapi yang mengasumsikan kan kita sendiri. SPSS itu hanya menjalankan saja ya. Padahal itu seharusnya ya. Nanti saya berikan contoh ya, contoh dengan contoh manual maupun nanti contoh ketika sudah masuk SPSS ya. Nanti untuk pertemuan ya, perkiraan saya sih setelah UTS mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu offline untuk SPSS. Mudah-mudahan ya, supaya nanti karena ini juga masuk training ya, training juga termasuk software yang harus itu ya mampu oleh mahasiswa atau dimiliki ya, mempunyai kemampuan di situ, termasuk dengan SPSS. Dan mungkin kalau ada waktu offline, mudah-mudahan kita nanti ketemu offline untuk pelaksanaan training SPSS ya. Kalau sudah mengerti nanti online lagi juga nggak ada masalah. Kalau sudah mengerti, sudah bisa menjalankan satu-satu, nanti tinggal klik-klik bisa kita ikuti lewat online ya. Tapi untuk awal mungkin kalau memang bisa offline, nanti kita offline kan ya untuk training SPSS. Ada yang tanyakan sampai sini? Ini saya hapus dulu ya, ini daripada membingungkan. Coba nomor 6 dibaca sendiri ya, nomor 6 dibaca. Ini pakai uji Z atau uji T? Perhatikan nomor 6, pakai uji Z atau uji T? T. Hah? Uji Z. Ayo, uji Z atau uji T? Bila sampel acak 49 rumah yang memiliki alat ini dengan simpangan baku 8,4 jam. Ada N sampelnya, ada rata-rata, ada simpangan baku, itu uji T. Ya. Ya. Tapi diawali dengan sampel acak ya. N-nya berapa ya, lalu rata-ratanya berapa, lalu sigmanya atau simpangan bakunya berapa, betul ya? Pakai uji T ini ya, atau uji T lah. Kemudian nomor 7, ini pakai uji Z atau uji T? Pikir lagi, pasti uji T. Pasti uji T. Kenapa? Sampel acak 10 kaleng udah di. Iya, enggak angka simpangan bakunya ada nggak angka simpangan bakunya? Tidak ada. Nggak ada. Ini jelas uji T. Simpangan baku tidak diketahui. Kenapa tidak diketahui? Di soal nggak ada, gitu kan? Jelas itu ya. Nah, kalau soal nomor 6 itu bingung karena apa ya, masih ada tapi kok tidak ada kan gitu ya. Nah, makanya harus kita bedakan. Tapi kita ketemunya soal-soal nomor seperti nomor 7 itu. Bukan soal nomor 6 ya. Soal nomor 6 seperti soal nomor tadi 1, 2, 3 itu
hanya soal untuk latihan manual saja gitu ya, untuk pengetahuan dasar saja. Tapi real lapangan analisis data kita nanti ketemu soal seperti soal nomor 7. Seperti soal nomor 7 nanti lagi ada soal yang bisa saya sampaikan lagi, ada UJT independen yang saling bebas tadi ya, nanti ada UJT berpasangan. Soalnya seperti apa itu yang real kita temui nanti ya di lapangan. Seperti contoh desa, apakah ada perbedaan nilai antara pretest dengan posttest mahasiswa matrikulasi STKL kan gitu ya. Nah, karena apa? Untuk melihat efektivitas dari pelaksanaan matrikulasi. Gitu ya. Apakah sama apa tidak sama? Tidak sama itu nilai posttest lebih besar apa lebih kecil. Kalau nilai posttestnya lebih kecil ya berarti matrikulasi gagal kan gitu berarti ya. Gitu ya. Asal dilaksanakan evaluasi dengan benar ya. Maksudnya ya ujiannya dilaksanakan dengan benar ya, diawasi dengan benar gitu ya. Seperti itu. Jadi soal nomor 7 itu soal yang pasti menggunakan UJT. Karena nanti di SPSS pun ya real di SPSS, karena soalnya seperti soal nomor 7, maka di SPSS itu tidak mengenal uji Z lagi di SPSS, mengenalnya UJT. Maka nanti di SPSS di outputnya itu ya nanti akan keluar namanya T hitung. Ya ada T hitungnya nanti. Seperti itu ya. Ini kan simpangan bakunya tidak ketahui ya. Cara mencari simpangan baku, caranya adalah seperti pada slide di bawahnya. Nah, kita bisa mencari nilai simpangan baku itu dari jadi ini ada 2 rumus untuk mencari nilai simpangan baku. Nah, ada 2 rumus. Rumus yang pertama adalah S kuadrat simpangan baku hari ini. Hasilnya ini diakarkan ya menjadi S ya. S kuadrat kalau diakarkan jadi S ya. Sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N XI min X bar kuadrat. Ini per N-1. Artinya apa? Kita menjumlahkan I sama dengan 1, jadi menjumlahkan data pertama sampai data ke N. XI min X bar. Nah, XI itu ini 10,2 itu X1, 9,7 itu X2. Berapa nih? 10. Itu XI. Min X bar itu nilai rata-rata. Jadi ini dijumlahkan dulu, baru kemudian dibagi 10. Ya, ini jumlahkan bagi 10 ketemu rata-ratanya. Jadi tiap nilai ini nanti dikurangi rata-ratanya, ya dikurangi rata-rata dikuadratkan, ditambah 9,7 dikurangi rata-ratanya dikuadratkan, ditambah 10,1 dikurangi rata-ratanya dikuadratkan, sampai dengan 9,8 dikurangi rata-ratanya dikuadratkan. Ya, cara pertama. Cara kedua adalah S kuadrat sama dengan N sigma I sama dengan 1 sampai N XI kuadrat min dalam kurung sigma I sama dengan 1 sampai N XI dalam kurung kuadrat per N-1. Artinya apa? Ini N itu adalah 10 karena ada 10 kaleng ini ya, ada 10, N-nya 10. XI kuadrat, tiap data ini dikuadratkan dulu. 10,2 kuadrat berapa, 9,7 kuadrat berapa, 10,1 kuadrat berapa. Ditambah 9,7 kuadrat, ditambah 10,1 kuadrat, seterusnya sampai ditambah 9,8 kuadrat. Dikurangi ya dalam kurung ini sigma XI. Sigma XI itu menjumlahkan ini. Jadi ini jumlahkan dulu. Ya, dijumlahkan berapa baru dikuadratkan. Dibagi N-1, 10 dalam kurung 10-1. Hasil pertama dan kedua ini pasti sama. Kok beda? Pasti salah menghitung. Jawabannya gitu ya. Kalau hasilnya beda pasti salah menghitung. Jadi silakan pakai yang pertama bisa, pakai yang kedua bisa, hasilnya pasti sama. Ini cara mencari S-nya saja. Cara T hitungnya masih tetap ya, T hitung ya X bar min mu. Nah, kalau di sini nomor 7 ini mu-nya berapa rata-ratanya? Nomor 7 mu-nya berapa mu-nya? 10 nya. 10. Cari dulu ya, X barnya adalah 10,2 ditambah 9,7 terus bagi 10 nanti ya. Oke, masih ada waktu
silakan dikerjakan dulu soal nomor 7 ya, selama 15 menit maksimal. Coba dulu soal nomor 7, silakan dikerjakan menggunakan UJT ya. Gampangnya ya, ketemu 10,06 ya. Silakan yang lain dikoreksi mungkin 10,06. Kemudian ini kita gunakan untuk mencari nilai S kuadrat sesuai rumus. Ini menggunakan rumus yang keberapa ini? Ke satu apa kedua ini? Rumus yang kedua ini ya. Nah, menggunakan rumus yang kedua N10. Ini pakai apa? Pakai Excel ya, William ya? William. Ya, Jen. Kalkulator. Oh, kalkulator. Ada itu ya. Kalau yang lengkap ada langsung itu ya. Jadi silakan dicek. Jadi ini adalah nilai dari sigma xi kuadrat ya. Sigma xi kuadrat itu artinya kita menjumlahkan xi kuadrat. Xi kuadrat itu artinya tiap angka ini, yang atas ini kita kuadratkan dulu baru kita jumlahkan. Gitu ya. Kuadratkan kita jumlahkan. Nah, nanti ketemu 1012,58. Nanti dikalikan 10 dikurangi. Nah, kalau sigma xi ini bedakan sama ini ya. Kalau ini angkanya dijumlahkan dulu kalau ini. Nah, angkanya dijumlahkan dulu baru dikuadratkan. Nanti ketemu 10.120,36 beda dengan ini ya. Nah, jadi bedakan ya teman-teman. Kalau ini dikuadratkan dulu baru dijumlahkan, kalau ini dijumlahkan dulu xi-nya baru dikuadratkan. Ya. 9 dari 10 kurangi 1 ya. Nanti ketemu S kuadratnya adalah penilaiannya min ini positif ya. Ya 0,0604, kemudian karena kita cari nilai S-nya atau sumbangan bakunya maka dikuadratkan menjadi 0,246. Nah, dihitungnya sama dengan X bar min mu bagi S per akar M. X barnya adalah 10,06, diambil dari sini ya, atas ini dikurangi 10 ini 10 liter ada di soal ya. Mu-nya ini rata-ratanya ada di soal, 10 ini dibagi S-nya 0,246, cari dari atas ini tadi, udah ya, dibagi akar 10, akar M, sama dengan nanti ketemu, silakan dihitung ya, silakan dihitung. Ini yang penting dari sini prosesnya sudah benar ya, ketemu 0, T tabel ya. T tabelnya berarti alfanya pakai berapa alfanya soal? Alfanya 0,01. Alfanya 0,01 ya. Alfa 0,01, kemudian V-nya berarti 10 kurangi 1 9 ya V-nya ya. Silakan dilihat di tabel ketemu berapa. Itu tabelnya sudah saya share itu di grup tuh. 2,8. Di grup saya share itu ya, sudah ya. Alfanya berapa tadi? 0,01 ya, 0,01 atau 0,01 ya, 0,01 V nya 9, tarik ketemu berapa? 2,821 ya. Ini kalau mau dilanjutkan berarti T tabel 2,821, sedangkan T hitungnya 0,78 karena hasil. Nah, yang satunya kan tidak sama dengan ya. Berarti 0,01 bagi 2 berarti berapa? 0,05. 0,05 dilihat, 0,05 V-nya 9, berarti 1,833. Ya. Betul, 1,833. Di tabelnya jadi 1,833. Jadi kalau digambar berarti
alfanya dibagi dua, jadi ada daerah penolakan di sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Garis kritisnya di min 1,833 sama plus 1,833. Sekarang kita lihat 0,78 tuh ada di mana? Daerah terima 0 apa tolak 0? Mungkin 0,01 2 0,005. 0,01 dibagi 2 oh iya ya, sorry 0,005 ya. Ya. Ya, betul, maaf 1% ya, bagi 2 jadi 0,5% ya. Terima kasih. Berarti berapa nilainya? 3,25. Nah, 3,250. 3,250 berarti karena dua arah, sebelah kiri adalah min 3,250, sebelah kanan adalah 3,250, sedangkan T hitungnya ada di 0,78. Terima 0. Ya, terima 0. Jadi bahwa rata-rata isi minyak pelumas tersebut adalah 10 liter. Itu ya rata-rata isi pelumas. Karena H0-nya adalah mu sama dengan 10 liter. Ada yang tanyakan sampai sini? Ini kami pakai cara yang pertama untuk nyari S kuadrat, hasilnya beda. Kenapa? Nyari S-nya tadi, Jin. Makan Iya. pakai cara ini. Oke, nah, bentar ya. Kenapa kok saya tadi membenarkan 0,246? Jadi kalau S-nya ada yang di beda, ada kemungkinan salah menghitung. Ini sekarang coba saya share ya, bentar. Hasil dari SPSS. Di SPSS saya tinggal masukkan angkanya saja, nanti akan ketemu ini. Minnya betul 10,06 ya. Min itu rata-ratanya betul ya dia, 10,06 ya. Ya betul ya. Ini. Kelihatan ya, min ini ya. Kelihatan ya. Nah, standar deviasinya berapa ini? 0, ini TTI 0, ya. 245. Nah, 0,246 atau 0,2. Betul berarti ya. Nah, jadi kalau yang menggunakan rumus pertama, kalau memang hasilnya nggak sama ya kemungkinan salah menghitung ya. Jadi silakan dicek lagi hasilnya, nanti harus ketemu 0,246 ini menggunakan SPSS ya. Kita menggunakan SPSS. Hasilnya kita. Nah, ini datanya. Ini muncul juga ya. Betul ya. Ini data olinya ada 10 kaleng. Kaleng pertama pakai SPSS langsung ketemu hasilnya itu lagi. Ya, langsung ini outputnya hasilnya ketemu. Ini kalau di copy juga bisa ya. Jadi kalau SPSS kan langsung keluar hasilnya ini ya. Hasilnya ini dari mana ya? Dari hitunganmu itu tadi ya. Hitungannya tadi X bar-nya berapa, lalu S-nya berapa lah. Kalau SPSS yang mengeluarkan ini. Itu ya. Gitu, Kapten Suun ya. Ini salah hitung, Jin. Ya, jadi silakan dihitung lagi, kemungkinan salah hitung karena membenarkan jawabannya di William tadi karena memang hasilnya sama dengan hasil olah SPSS ini ya. Itu ya. Silakan dicek lagi. Oke, 5 menit terakhir. Ada yang tanyakan? Nah, ini nanti sambil ini ya, nanti setelah UTS mohon untuk sudah install SPSS ya, silakan cari ya, tanya install SPSS. Jadi yang sudah punya itu yang baru anget itu ya, baru inilah, baru mengalami atau baru menerima ya. Jadi masih punya, yaitu ada Mayor SK, Mayor IC ya, ada Mayor Rakam, kemudian ada Kapten Arianto sama Kapten Ervin ya. Yang belum punya mungkin ini siapa, Mayor Pramono sama Kapten Noman, karena baru masuk ya, baru menerima, baru dia bergabung. Atau Noman kemungkinan punya, kalau masih punya, kalau enggak ya karena sudah lewat ya. Silakan tanya di situ, minta filenya untuk install ya. Oke, ada yang tanya kan? Oke, saya rasa cukup ya. Kemudian di grup nanti juga akan saya kirim latihan soal itu soal yang sudah ada penyelesaiannya untuk uji 2 nilai rata-rata ya, uji 2 nilai rata yang sudah ada jawabannya.
untuk uji dua nilai rata-rata saling berpasangan. Seperti saya sampaikan tadi ya, independen dan saling berpasangan, nanti ada 2 contoh soal. Itu kalau ada 2 contoh soal nanti juga saya berikan ada 2 contoh yang tadi itu 2 contoh soal yang ada jawabannya, nanti ada 2 contoh soal yang belum ada jawabannya yang untuk dikerjakan itu ya, menggunakan uji independen itu tadi seperti contoh. Saya rasa cukup. Terima kasih ya atas perhatiannya, kehadirannya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan Mas.